Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, anak-anak, kita sudah sampai di subtema 2 yaitu tentang wujud benda. Nah, perhatikan nggih, wujud benda yang ada di sekitar kita itu ada apa aja. Seperti pada gambar di atas ini ya. Ada batu, air, pasir, itu merupakan benda yang terbentuk dari alam. Dan juga ada mobil, gunting, kertas, itu benda yang dibuat oleh manusia. Sekarang kita akan bersama-sama belajar tentang wujud benda yang ada di subtema 2. Mulai dari pembelajaran 1, wujud benda. Nah, wujud benda itu terdiri dari 3 wujud, yaitu ada padat, cair, dan gas. Nah, padat itu apa aja? Seperti tas, buku, pensil, pulpen, penghapus, itu adalah contoh benda padat. Kemudian benda cair seperti apa? Air, minyak, kecap, dan yang lainnya, itu contoh benda cair. Kemudian gas itu apa? Seperti gas LPG, gas hidrogen yang untuk yang ada di dalam balon, itu merupakan wujud benda gas. Jadi wujud benda itu ada 3, padat, cair, dan juga gas. Sekarang coba dilihat di rumahnya masing-masing. Pasti contohnya di dapur ya, seperti dayu. Nah, ini ada macam benda apa aja. Nah, benda padat apa aja dari gambar ini? Bisa disebutkan ya. Misalnya ada wajan, kemudian ada teko, kemudian ada panci. Nah, itu contoh benda padat. Kemudian cair apa? Ada minyak, kemudian ada air. Nah, itu contoh benda cair. Kemudian kalau benda gasnya apa? Gas LPG. Nah, ini contoh benda yang ada di dapurnya Dayu. Nah, ini bisa juga dilihat, dipelajari contoh-contoh benda, mana yang padat, mana yang cair, mana yang gas, itu di dapur masing-masing ya. Nah, kemudian sekarang bisa kita sudah tahu dikelompokkan benda itu dalam 3 wujud. Ada benda padat, benda cair, benda gas. Nah, ini ya, anak-anak pasti sudah bisa menyebutkan contoh 2 benda padat di sekitarmu. Di dapurnya tadi apa aja? Contoh 2 benda padat di cair itu apa aja? Nah, ini bisa didiskusikan bersama orang tua. Kemudian halaman selanjutnya, nah ini pasti anak-anak pernah naik motor atau sepeda motor. Ini adalah alat transportasi. Nah, jadi tahukah sepeda motor ini termasuk benda apa? Sepeda motor termasuk benda padat. Namun alat penggeraknya yaitu diisi bensin. Nah, itu contoh benda cair ya. Nah, selanjutnya perhatikan pada denah ini ya, jarak rumah Edo. Yang Edo itu pada hari Minggu dia akan pergi ke rumah nenek naik sepeda motor, dibonceng ya oleh ayah. Nah, ini perhatikan denah rumah ini. Jadi dari rumah Edo ke rumah nenek itu jaraknya berapa? 5 km ya, 5 km bacanya, 5 km 300 meter. Kemudian kita bisa lihat dari jarak rumah Edo ke kebun binatang berapa? 1523 meter. Nah, sekarang soalnya yang ditanyakan, perhatikan ini. Jarak rumah Edo ke rumah nenek itu 5 kilo 300 meter. Nah, sekarang kita ingat-ingat dulu, 1 kilo itu berapa meter? Masih ingat nggak tangga yang kita buat dulu? Ayo, kemarin sudah membuat tangga belum? Ya, tangga yang ini. Nah, sama guys, satuan panjang atau jarak itu kita pakai kilometer, hektometer, dan sebagainya. Jadi 1 kilometer berapa meter? Nah, ini kalau turun dikali 10. Dihitung ya, turun tangga berapa dari kilo ke meter? 1, 2, 3. Nah, berarti turun tangga 3. Berarti atau bisa ditambahkan nolnya berapa? Kalau 1 kilo itu berapa meter? Turun 3 tangga. 1, 2, 3, ditambah nolnya 3. Jadi di sini tadi, nah, 1 kilometer itu berapa meter? Berarti 1000 meter. Berarti kalau jarak rumah Edo ke rumah nenek itu 5 km 300 meter. 5 kilo sama dengan 5000 meter ditambah 300 meter. Jadi 5000 meter ditambah 300 meter sama dengan, jadikan satuan meter ya, 5300 meter. Ini jarak rumah Edo ke rumah nenek. Kemudian
kita lihat jarak yang kedua, yaitu jarak Edo ke kebun binatang 1523 meter. Nah, kita ubah jadi berapa kilometer? Nah, 1000 ini ya dipecah, berarti 1523. Berarti 1000 meter 523. Nah, 1000 itu berapa kilo? Nah, perhatikan di sini 1000 meter itu naik. Kalau naik dibagi 10. Berapa kilo? Naik berapa? 1, 2, 3. Berarti dibagi 10 ya. Setiap tangga itu dibagi 10 atau dikurangi nolnya 1. Berarti kalau 1000 naik tangga berapa tadi? 1, 2, 3. Naik tangga 3. Nah, berarti kalau ini tadi 1000 meter itu jadi 1 kilometer tambah 523 meter. Oke. Ini untuk pemecahan soal Edo ya. Kemudian halaman selanjutnya, nah ini perhatikan, ada berbagai macam bentuk bangunan. Nah, bentuk bangunan seperti pada denah jarak antar bangunan bawah ini ada apa? Rumah Siti, kemudian ada rumah Udin, pasar, pos, rumah sakit. Nah, ini perhatikan, ini sudah ada jaraknya. Nah, tugas kalian nanti menyelesaikan soal ini seperti mengerjakannya seperti contoh ini tadi nggih. Nah, perhatikan. Jadi, rumah Siti ke sekolah. Dilihat dulu. Siti ke sekolah. Nah, berapa ini? 5 kilometer 5 kilometer 100 meter ya kan, 5 kilometer 100 meter. Nah, ini ditulis dulu. Kemudian nah dijadikan meter. 5 kilometer itu berapa? km ke meter. Turun berapa tangga dihitung. Nah, kemudian satuannya ini semua dijadikan meter ya. Jadi 5 km, cari dulu 5 km turun berapa tangga. Nah, dilihat tangganya ya. Pastikan semuanya sudah membuat tangga ya, biar bisa mempermudah dalam belajar. Nah, nanti untuk bisa menyelesaikan soal di halaman 65 nomor 1 sampai nomor 5 ya. Ini nanti disesuaikan dengan jarak yang ada pada denah. Cara mengerjakannya, nah dari 1 sampai 5 tadi sesuai dengan contoh Edo dan di rumah nenek tadi nggih. Nah, ini sesuai contoh soal ini. Nanti dicoba, ingat pakai tangga nggih. Jadi nanti kalau rumah Udin ke kantor pos, dilihat rumah Udin ke kantor pos 2 kilometer 850 meter. Nah, ini ditulis dulu. Berarti 2 km 850 meter. Nah, ini semua nanti dijadikan meter. 2 kilo itu berapa meter? Nah, itu nanti pakai angka tangga. Turun 3 tangga, berarti dikali 10. Kali 10, kali 10, kali 10. Nah, 3 kali. Nah, atau bisa ditambah nolnya 3. Diselesaikan nggih, nanti kalau sudah selesai bisa dikirim ke Bu Guru. Kemudian perhatikan. Nah, ini ada berbagai macam alat ukur, oke. Nah, ini perhatikan, diingat-ingat, ada alat altimeter. Ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Nah, jadi untuk mengukur tinggi, misalnya ada pesawat yang melintas, tingginya berapa? Nah, itu diukur dengan alat altimeter atau mengukur tinggi gunung ya, mengukur tinggi gunung berapa tinggi gunung yang dari permukaan air laut. Nah, jadi ini contohnya ada pesawat A, pesawat B. Ini untuk mengukur tinggi pesawat itu jaraknya dari permukaan laut itu menggunakan alat namanya altimeter. Nah, ini contohnya, ini ada pesawat A dan pesawat B. Berapa ketinggian pesawat A dalam satuan kilometer? Nah, pesawat A 3000 meter. Nah, kalau jadikan kilometer berarti kan naik 3 tangga. 1, 2, 3 ya tangganya ya. Disimak tangganya yang sudah punya. Nah, itu berarti 3 kilometer. Nah, ini bisa latihan menjawab pertanyaannya nggih. Jadi, berapa ketinggian pesawat B dalam satuan kilometer? Nah, ini 4325 meter. Kalau jadikan kilometer berarti 4 kilo 325 meter. Nah, dan seterusnya. Nah, nih
Perhatikan. Nah, pernahkah kalian ini ya halaman selanjutnya memperhatikan gerakan tiupan angin? Nah, angin bergerak itu angin merupakan salah satu wujud benda gas tidak terlihat namun dapat dirasakan. Nah, tiupan angin itu ada yang lembut, ada yang kencang, ada yang sepoi-sepoi. Nah, di sini perhatikan, ini kita belajar gerakan angin. Ada yang bergerak lemah ke kiri dan ke kanan. Kemudian kalau jika angin kencang, bergerakannya menggunakan hentakan ke kuat ke kiri ke kanan. Dan kalau anginnya puting beliung itu bergerakannya memutar. Ini bisa dicoba di rumah nggih. Kalau gerak lambat, gerak cepat, kemudian gerakan memutar. Nah, berarti kita menirukan gerakan angin dengan tarian tadi ya, ke kiri ke kanan. Nah, kalau menirukan tarian itu harus sesuai dengan irama. Nah, itu nggih. Nah, jadi kita bisa berlatih ini nggih, berlatih gerakan kaki terlebih dahulu. Nah, untuk bisa tadi nggih, boleh gerakan kaki diikuti dengan gerakan menggelengkan atau mendoyongkan badan ke kanan ke kiri. Nah, itu ya, mungkin ada gerakan lembut seperti pohon yang tertiup angin sepoi-sepoi, ada juga gerakan yang kencang. Jadi bisa membedakan mana gerakan yang lemah, mana gerakan yang kuat. Nah, sudah cukup ya anak-anak untuk hari ini di subtema 2 wujud benda pembelajaran 1. Nah, tugas kalian nanti hanya di halaman 65 sampai 66, nomor 1 sampai 5. Perhatikan denah yang ada di sini. Nah, kalian selesaikan soalnya 1 sampai 5. Nah, nanti kalau sudah selesai dikirim ke Bu Guru. Ingat caranya seperti contoh pada Edo ini tadi nggih, halaman 64. Nah, untuk mempermudah jangan lupa bikin tangga dulu nggih. Bikin tangga seperti Bu Guru. Nah, jadi biar kalau kilometer ke meter itu turun berapa tangga biar tidak bingung ya. Kalau yang sudah bisa silahkan nggih. Kalau untuk mempermudah kita bikin tangganya. Oke. Terima kasih anak-anak, jangan lupa diselesaikan soalnya tadi nggih di halaman 65. Kalau sudah selesai dikirim ke guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.